Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Komandan Lapangan WSBK 2022 yang juga staf ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan, Pak Jamaluddin Maladi MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NTB Gemilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pimpinan tim WSBK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga menjabat anggota tim MONEP Akselerasi KEK Pariwisata Republik Indonesia, Mas Topan Rahmadi Esos yang akrab disapa Mas TR. Apa kabar Pak Jamal? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas TR gimana? Alhamdulillah. Salam Wonderful Indonesia. Oh iya. Boleh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jamal, WSBK ini kapan diselenggarakan? Lagi berapa hari? Iya. Terima kasih Pak Haji, Pak Haji Agus Talino, pemirsa dimanapun berada, terkait dengan WSBK 2022 yang insya Allah akan kita laksanakan tinggal 1 hari lagi, Pak. Oh, jadi besok ya? Jadi besok, jadi Jumat itu sudah mulai latihan resmi. Nah, Sabtu itu sudah mulai dia kualifikasi dan hari Minggunya sudah final. Nah, alhamdulillah sekarang para rider sudah banyak yang berdatangan dan hari ini terakhir berdatangan para rider kita. Dan insya Allah pagi sore hari nanti kita akan melaksanakan penyambutan kepada para rider di Komplek Nurul Bila di Kuti Beach Park di Cape Mandalika di luar sirkuit ini. Itu penyambutan para rider dengan menghadirkan masyarakat kita, suku Sasambo, Sasak sama Mamuju dari 10 kabupaten kota kita, itu satu kabupaten itu 100 orang dengan memakai baju adat istiadat. Nah, buat hari ini kita pakai ini nih, kalau suku Samawa dia kayak begini gitu, dari suku Sasak kayak Mas Kompas TR. Jadi nanti jam 13.30 insya Allah Pak Gubernur dan semua kepala PD provinsi termasuk kita undang juga para bupati, wali kota dan sekda se-provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini Pradi Budaya ya? Atau penyambutan? Benar sekali, karena ini kegiatan kearifan lokal kita, tentu harus kita perlihatkan kepada para rider, kepada para kru pembalap ini yang datang hampir 1.000 orang menurut teman-teman MGPE yang hadir datang ke Lombok ini, supaya bisa mengenal budaya-budaya kita, karena mereka satu pembalap itu tetap akan membawa TV masing-masing gitu, seperti itu. Jadi TV-TV dunia itu datang yang sudah langsung dikontrak oleh Dorna. Nah, jadi ini kan ada promosi gratis lah di kegiatan sebelum SBK, Haji. Ya, jadi ini yang akan kita tampilkan dan ini semua sudah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB sebagai koordinator dan anggotanya Ibu Gubernur sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para ibu-ibu bupati, wali kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kota. Jadi kalau persiapan penyelenggaraan ini sudah berapa persen Pak Jamal? Alhamdulillah untuk penyelenggaraan main event ya, kegiatan resminya yaitu balap, alhamdulillah akhir bulan Oktober kemarin itu sudah selesai semua pengaspalan ulang sirkuit. Nah,
kegiatan side event kita juga sudah kita siapkan semua kegiatan di dalam, termasuk yang nanti sore jam 13.30 itu termasuk kegiatan tambahan side event. Ada kegiatan ekonomi kreatif nanti di dalam sirkuit pada tanggal 11, 12, 13 besok sampai selesai WSBK. Di sana juga ada kuliner, ada lomba kompetisi e-sport untuk anak-anak muda kita, anak SMA, SMK kita yang punya kemampuan bermain game, karena sangat penting sekali supaya anak-anak kita ini ada tempat lah untuk berlomba, karena ada hadiah yang cukup besar kita siapkan nanti pada saat lomba untuk menjaring atlet-atlet e-sport NTB menghadapi PON 2024, PON Aceh Medan, dan tuan rumah PON NTB 2028. Mas TR, apa bentuk dukungan kementerian ya terhadap pelaksanaan WSBK di NTB? Ya, jadi kalau bicara tentang dukungan Pak, satu yang paling penting, bicara tentang event World Superbike dan MotoGP, itu berbicara tentang hosting fee, event fee. Nah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu membayar hosting fee itu sebesar 3.150.000 euro. Jadi hampir 50 miliar nilai daripada hosting fee itu. Inilah yang memastikan ijab kabulnya event ini antara pemerintah Indonesia dengan Dorna sendiri. Jadi bisa kebayang berapa nilai value event ini, yang sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, bicara tentang dukungan event. Jadi ketika kami bersama Pak Jamal, Pak Kadispar pada saat itu kita mendapatkan arahan dari Pak Gubernur, salah satu yang menjadi momentum kita adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik buat bukan saja buat NTB tapi buat Indonesia terkait main eventnya. Karena MGPA itu mengatakan bahwa sebenarnya main eventnya itu adalah Lombok Sumbawa Fair ini. Iya, jadi mereka merubah paradigma itu. Jadi balapnya memang benar, tapi yang paling utama adalah bagaimana budaya lokal itu, pariwisata lokal itu bisa menjadi yang utama diselebrasikan terkait daripada World Superbike ini. Nah, ini disambut oleh Pak Gubernur, disambut oleh Pak Jamal dan semuanya. Kemudian saya karena ditugasi oleh Pak Menteri, kemudian mengkomunikasikannya kepada kawan-kawan di Kementerian Pariwisata, dan alhamdulillah dukungan itu diberikan terkait daripada penyelenggaraan Lombok Sumbawa Fair. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terkait pra-eventnya. Nah, salah satu poin penting daripada pariwisata adalah bagaimana industri ini ikut terlibat. Ya, karena kan ujungnya pariwisata itu pasti ada nilai bisnisnya. Nah, nilai bisnisnya itu ada di pelaku pariwisata. Dan kemarin alhamdulillah BPPD NTB bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama menyelenggarakan yang namanya Sales Mission. Nah, Sales Mission itu ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Surabaya. Nah, alhamdulillah itu bisa menjadi trigger lah di dalam membangkitkan pendapatan daripada paket-paket perjalanan di dalam menyambut World Superbike. Karena itu sangat penting agar jangan sampai nanti stigma daripada penyelenggaraan World Superbike atau MotoGP di tahun kemarin, di mana publik, di mana wisatawan merasakan bahwa pada saat itu terjadi aji mumpung, itu tidak ada lagi. Jadi komitmen yang dibangun, yang kita berusaha bangun dengan kawan-kawan industri adalah bagaimana ketika datang World Superbike saat ini tidak ada lagi harga-harga aji mumpung. Ya, kalaupun naik, yang naiknya wajar lah. Jadi tarik-tarik wajar, tidak seperti dulu yang tidak rasional. Nah, ini yang kemudian kita amplifikasi dan alhamdulillah sekarang terasa dampaknya. Terakhir, ketika kami berdiskusi dengan kawan-kawan pelaku industri di Mandalika Hotel Association, mereka sepakat juga bahwa tidak ada harga-harga yang tidak normal, semua harga-harga normal. Kawan-kawan perjalanan wisata, ASPI dan Asita pun sepakat seperti itu. Nah, selanjutnya tentunya adalah bantuan promosi. Di semua akun-akun sosial media daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga media-media yang bekerja sama dengan Kemenparekraf, semuanya terus mendengungkan terkait World Superbike ini. Pada saat weekly press briefing, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno itu dengan jelas memberikan statement bahwa
bagaimana kita sama-sama menyukseskan USBK ini, bagaimana sama-sama untuk memastikan wisatawan yang datang dilayani dengan baik, dan yang ketiga, pastikan di World Superbike itu brand lokal lah yang dominan. Nah, itu hal-hal yang menurut saya penting menjadi bentuk dukungan secara nyata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Agus. Nah, sudah dikomunikasikan nggak soal harga ini dengan teman-teman yang Sudah, jadi justru sudah. semangat itu timbul dari kawan-kawan. Di kawan-kawan itu menyambut, dan mereka sadar bahwa sepenuhnya bukan kesalahan itu dari mereka. Karena biasanya kan di dalam pariwisata, apalagi bisnis, itu pasti ada broker-broker yang bermain di situ, ya kan? Nah, salah satu cara untuk bisa kita meredam broker itu, ya kita bangun rasa kebersamaan bahwa pariwisata itu perlu kita sama-sama. Dan jadi bukan hanya untuk keuntungan 1 atau 2 orang saja. Dan kawan-kawan itu menyanggupi seperti itu. Mereka yang semangat. Memang tahun kemarin itu mahal ya tiketnya? Oh, luar biasa. Itu sudah jadi rahasia umum. Sangat luar biasa. Hotel. Tidak normal. Nah, apa saja yang mahal pada tahun kemarin itu? Hotel bisa sampai 10 kali lipat. Kamar yang harganya 500.000 bisa jadi 5 juta. Itu ada contoh, ya. Harga transportasi yang biasanya bisa dapat 500-600 bisa jadi 3 juta. Ya. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya menurut saya itu tanda petik merusak citra daripada NTB ketika menyambut wisatawan datang terkait perhelatan seperti World Superbike atau MotoGP. Nah, ini kita harus hilangkan. Sekarang hilang memang ya? Ya, tentunya kita nggak bisa menjamin 100% ya. Pasti ada selalu oknum-oknum yang ada seperti itu. Tapi sekarang yang saya lihat, karena kita turun langsung dan kita berdiskusi dengan kawan-kawan, mereka mengatakan bahwa ini momentum. Mereka clear state-nya bahwa harganya tarif normal. Nah, kalaupun ada oknum-oknum yang melakukan itu, ya itu hanya segelintir orang saja. Gitu. Nah, dampak penyelenggaraan WSBK terhadap pariwisata NTB seperti apa nih? Ya Pak, jadi kalau bicara pariwisata itu kan link to any business. Seperti tadi saya jelaskan, tentunya berdampak pada hampir semua sisi bisnis di yang turunan pariwisata. Kita bicara Pak, hotel, akomodasi itu sudah pasti. Terus kedua ada bicara kuliner Pak. Nah, saya kebetulan juga pelaku bisnis kuliner. Alhamdulillah setiap kali perhelatan ada event, apalagi Superbike, itu omset kita bisa 5-10 kali lipat. Berkah sekali, besar sekali. Ini untuk bicara di bisnis di kuliner dan hotel. Transportasi sudah pasti. Setiap orang datang, alhamdulillah kawan-kawan saya tanyakan juga begitu. Ya, mereka merasakan itu. Nah, oleh-oleh saya kemarin ketemu sama kawan saya, salah satu pengusaha besar di bidang garment. Dia merasakan bahwa setiap kali dengan brand Mandalika, brand World Superbike, orang pertama kali datang ke tokonya dia pasti cari kaos yang tematiknya adalah World Superbike. Karena itu mungkin banyak kaos-kaos lain, tetapi ketika kaos itu bercerita tentang World Superbike dan MotoGP, brandnya itu ada di Lombok, di NTB ini. Kira-kira gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh NTB ya, sehingga penyelenggaraan WSBK ini betul-betul berdampak besar ya pada tidak saja pariwisata, pada pertumbuhan ekonomi gitu, di NTB. Ini pada saya Pak? Iya. Pada saya. Baik, begini. Pertama Pak, kita harus sama-sama melihat World Superbike atau MotoGP ini sebagai nasionalisme pariwisata. Ini pertama dulu Pak. Nah, nasionalisme pariwisata itu adalah fondasi ketika kita sebagai manusia pariwisata yang DNA-nya pariwisata melayani ataupun memberikan servis terbaik kepada wisatawan datang. Kalau ini ditanamkan, ini akan berbeda atmosfernya, chemistry-nya akan berbeda. Ya, artinya apa? Tamu yang datang, kita sebagai tuan rumah sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Bahwa mereka datang, kita berikan servis yang terbaik. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka dengan otomatis wisatawan datang pun tidak hanya bicara 1 kali, dia bicara 2 kali, 3 kali. Nah, salah satu bukti yang menurut saya bisa menjadi gambaran contoh Pak, bahwa setiap kali pembalap itu datang, mereka selalu merasakan yang namanya suasana baru daripada tempat lain. Bapak bisa lihat di sosmed mereka hal-hal yang menurut saya sangat biasa menurut pandangan kita, tetapi menurut pandangan mereka itu luar biasa. Jualan bensin, nah, itu sudah berbeda. Jualan bensin di pinggir jalan itu berbeda. Anak-anak sekolah itu berbeda. Ya, mereka belanja di warung-warung kecil itu berbeda. Nah, dari situ bisa dilihat Pak dampak ekonominya. Jadi dari hal-hal yang autentikasi saja, yang merupakan daily life daripada masyarakat di destinasi itu sudah bisa terdampak
daripada pola daripada mereka berwisata di destinasi itu. Kira-kira begitu Pak menurut saya. Dan sampai segitu saja. Ya Pak Jamal, apa catatan ya, kita ya Ya. dari penyelenggaraan kemarin Ya. itu yang perlu dipersempurnakan pada WSBK sekarang? Ya, terima kasih Pak Haji. Terkait dengan kalau kita evaluasi ya, pada saat event WSBK tahun kemarin maupun MotoGP pada bulan Maret beberapa bulan yang lalu, itu semua orang mungkin kalau itu terjadi lagi pada saat WSBK sekarang mungkin orang nggak mau datang. Nah pada saat itu memang infrastruktur kita itu sangat belum seperti sekarang. Nah kalau dulu yang banyak macetnya itu di sekitar Bundaran Sunggung menuju ke sirkuit Mandalika, terus ke Kute. Itu di jalur ini pada saat MotoGP ya, itu jalurnya masih satu jalur dan belum seperti sekarang. Nah sekarang jalan tersebut ini sudah 2 jalur dan 4 lajur. Jadi sudah bypass dia, sudah ada median tengah, sama seperti jalan dari Bandara Bizam menuju ke bypass Mandalika. Nah itu sekarang jalan tersebut sudah hot mix semuanya. Mungkin bagi penonton yang akan menonton SBK nanti pada tanggal 11 besok sampai dengan tanggal 13, atau nanti akan menonton MotoGP pada bulan Oktober tahun depan, sekarang jalan yang dulu tempat banyak macet terjadi crowded yang begitu kita keluar dari parkiran sampai jam 2-3 malam itu, sekarang alhamdulillah kantong-kantong parkir yang sudah dibuat oleh teman-teman dari ITDC, MGP itu ada 9 kantong parkir yang sudah mendekati dekat dengan gate, dengan pintu masuk, pintu 1, pintu 2, dan pintu 3. Nah daya tampung parkir yang sudah dibuat ini, itu mobil sampai ribuan mobil, kalau motor lebih banyak lagi. Nah bagi masyarakat penonton yang sudah beli tiket, menonton WSBK, tentu di tiket itu sudah ada rute-rutenya, kemana harus jalan atau gate yang dituju. Nah kalau penonton yang sudah membeli tiket di grandstand IJK, itu wajib hukumnya penontonnya itu harus lewat, kalau dari Mataram minimal harus lewat Sengkol, jadi jalan lama. Jadi di bundaran Bizam itu tidak boleh lolos ke jalan bypass, harus menuju ke Sengkol, jalan lama. Karena nanti grandstandnya itu berada di sebelah barat, di dekat Masjid Nurul Bilad, di depan Hotel Raja. Nah, parkir itu bisa langsung ke situ, sudah ada parkir mobil pribadi atau motor di depan Hotel Pullman atau sekitar Novotel, yang bisa ditempati oleh para penonton yang sudah membeli tiket di grandstand IJK. Nah bagi penonton yang sudah membeli tiket di grandstand A dan B, termasuk juga dengan VIP di Delak, itu wajib dia melalui jalan Bundaran Bizam menuju bypass Mandalika, Bundaran Sunggung, belok kanan menuju ke pintu 1, jadi pintu utama di depan sirkuit, atau tepatnya di patungnya Pak Presiden Jokowi. Nah nanti di situ itu parkirnya di situ bisa menampung ribuan mobil. Nah siapa penonton di situ? Tentu bagi penonton yang membeli tiket tadi saya sampaikan AB maupun di VIP. Nah tentu yang beli situ orang-orang yang punya duit. Nah yang paling penting sekarang bagi penonton yang banyak disiapkan tiket, yaitu festival atau general admission atau di Bukit 360. Jadi penontonnya Bundaran Bizam menuju. Itu Bukit 360 itu apa? Bukit 360 itu Nonton di atas bukit? Bukan. Di Bukit 360 itu di dalam sirkuit. Oh, di dalam. Itu ada bangunan yang sudah dibuat oleh BUMN, itu ada dibuat oleh PT Telkomsel, Mandiri, dan BRI. Ada semacam. Jadi dari situ orang bisa nonton semua sirkuit. Jadi kira-kira 360 derajat lah kira-kira seperti itu. Jadi dinamakan Bukit 360, bukan Bukit Seger atau yang tempat dulu banyak masyarakat kita yang nonton, sekarang tidak boleh.
Itu udah ada kesepakatan Pak Kapolda bersama Pak Gubernur semuanya, termasuk tim keamanan, bahwa tidak boleh lagi penonton itu nonton di Bukit Seger. Dulu waktu pada saat MotoGP WSBK pertama memang banyak masyarakat kita di sana. Itu kan yang pertama, euforianya luar biasa. Nah sekarang ditutup karena tidak ada petugas nanti di sana. Nah di situ nanti tempatnya. Jadi jalurnya pintu 2 nanti Bang. Bundaran Sunggung lurus, ya, yang festival ini Bundaran Sunggung lurus itu menuju ke Gate 2 namanya, yang dulu tempat banyak macet-macet, parkiran yang begitu crowded pada saat MotoGP, sekarang sudah di beton semuanya. Sudah parkir itu sudah mendekati Gate 2, sudah dekat dengan grandstand atau tempat tiket di mana para penonton ini membeli karcis atau tiket tempat nonton. Nah, alhamdulillah sekarang dari hasil survei lapangan bersama tim-tim keamanan, Pak Kapolda dan Rem semuanya, tim panitia WSBK 2022 ini, kantong-kantong parkir sudah banyak dibuat, ada 8 kantong parkir yang cukup besar. Kalau bisa, dan kita sarankan kemarin Pak Gubernur sudah mencoba. Beliau sudah bersama Kepala PD memakai motor dari Mataram. Termasuk komandan lapangan. Termasuk saya juga. Luar biasa. Ya, termasuk komandan lapangan juga. Itu menawarkan wajib ikut. Jadi lebih enak sebenarnya naik motor. Kenapa naik motor? Supaya pengaturan parkir, pengaturan traffic nanti di sana itu lebih gampang gitu. Tapi bagi masyarakat yang nggak punya motor, ada disiapkan juga shuttle bus satu titik, yaitu di X Bandara Selaparang. Bagi masyarakat kita yang sudah beli tiket, tidak memiliki motor, tidak memiliki mobil, ada disiapkan oleh pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi itu shuttle bus di Selaparang, Bandara Selaparang. Gratis ya? Gratis. Masyarakat yang ingin menonton dari Mataram ke Mandalika itu ya, ada kendaraan gratis. Sudah ada disiapkan dan bagi masyarakat yang tidak mampu. Berapa armada? Ada sekitar di atas 20 kalau tidak salah. Cukup ya? Karena kan kita tidak seperti dulu pada saat MotoGP. Kalau dulu kan tidak boleh membawa mobil sendiri, motor juga tidak boleh, harus naik shuttle bus. Sekarang makanya sedikit disiapkan shuttle bus. Sekarang kan masyarakat kita sudah punya, karena mampu beli tiket, ya kan? Tiket yang paling murah sekarang hari Sabtu 74.000, hari Minggu 110. Nah tentu masyarakat kan kita sudah punya kemampuan untuk membeli tiket gitu. Nah bagi masyarakat kita yang kebetulan tidak memiliki kendaraan, silakan disiapkan juga shuttle bus gratis. Target penonton berapa? Target penonton yang sudah dirilis oleh ITDC, MGPE itu 46.000 sampai 50.000. Nah, Pak Gubernur kemarin dari hasil rapat koordinasi pada saat itu dengan Pak Kapolda terkait dengan kesiapan SBK, beliau menaikkan target biar semangat kan penontonnya NTB maupun dari luar itu sampai 100.000. Nah, tapi sekarang target yang sudah dirilis oleh MGPE sebanyak 46 sampai 50.000. Alhamdulillah tadi malam dari hasil diskusi kami dengan penjual tiket dari teman-teman Exprolin, yaitu anaknya BUMN di bawah ITDC, itu sudah mencapai 45.000. Nah, berarti target kita dari 45.000 itu sudah dekat. Insya Allah grafik pembelian tiket ini sangat bagus sekali. Para bupati, wali kota CNTB juga ikut meramaikan kegiatan WSBK ini karena kegiatan ini beda dengan pada saat WSBK tahun lalu pada saat MotoGP. Sekarang yang disampaikan oleh Mas Topan tadi, banyak kegiatan-kegiatan kita itu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB bersama 10 kabupaten kota. Nah, para pelaku UMKM kita itu kita gratiskan masuk ke dalam untuk berjualan. Kami pemerintah yang fasilitasi oleh Dinas Koperasi UMKM. Nah, kalau dulu itu kalau orang jualannya satu tenda, ya lumayan besar bayarnya. Nah, sekarang dari hasil komunikasi Pak Gubernur bersama pimpinan-pimpinan yang lain, Provinsi dengan Direktur TDC, MGPE,
Alhamdulillah tempat jualan kita di dalam, branding informasi tentang destinasi wisata kita itu gratis. Jadi tidak berbayar. Cara menjual tiketnya seperti apa nih, Pak? Cara menjual tiket sekarang sistemnya ada online, ada offline, ya. Kalau secara offline bisa langsung datang ke Bank NTB yang sudah bekerja sama dengan MGPE TDC, sudah ada perjanjian kerjasama dengan PT JNE, dengan Astindo, dengan Asosiasi Perjalanan Transportasi Asita. Nah, jadi banyak sekali tempat dan ada juga tiket-tiket yang mobil tiket yang disiapkan oleh GPE, ada di kantor gubernur juga, ada di epicentrum, ada di pintu masuk pintu 1 sirkuit Pertamina Mandalika. Kalau PNS enggak diwajibkan ya? Kalau PNS tidak diwajibkan, cuman kami himbau kepada para PNS, tapi tidak dipaksa. Tidak ada pemaksaan dalam hal pembelian tiket, ya. Cuman kita informasikan, menghimbau, siapa tahu para PNS kita itu lupa bahwa ada event internasional WSBK pada tanggal 11 sampai 13 November 2022. Nah, dengan karcis, ya, tiket itu sudah didiskon 50%. Nah, dalam sejarah event WSBK maupun MotoGP baru sekarang ada diskon. Diskonnya 50% dari semua tempat duduk. Yang mendiskon siapa itu? Yang mendiskon manajemen MGPE. Tapi tentu atas koordinasi Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur bersama Komda 8 termasuk dengan teman-teman yang lain juga yang terlibat. Jadi alhamdulillah Direktur Utama ITDC MGPE itu tiket kita WSBK tahun ini itu didiskon di semua tempat duduk itu 50%. Nah, mari bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dimanapun berada dan masyarakat seluruh Indonesia, ini kegiatan event internasional, tentu tanggung jawab kita bersama seluruh anak bangsa. Nah, tempatnya di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok. Nah, kami sebagai tuan rumah tentu kegiatan event ini harus sukses supaya bisa mengalahkan penonton terbanyak WSBK di dunia saat ini. Berapa yang terbanyak? Jadi yang terbanyak di dunia yaitu di sirkuit Donington, Inggris, itu terbanyak sekarang 42.000. Nah, maka target yang disampaikan oleh MGPE 45 sampai 50.000. 50.000. Alhamdulillah tadi malam dari hasil diskusi kita dengan Espolin, kita data-data tiket yang dijual online maupun yang dijual offline itu sudah mencapai di angka 44.000. Nah, untuk menuju ke 45, alhamdulillah kalau 45.000 saja tidak ada kenaikan, sudah melewati 42.000. Maka sirkuit Pertamina Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat Indonesia ini itu menjadi penonton terbanyak di dunia. Nah, lewat sinilah kami mungkin panitia lokal supaya sirkuit kita ini bisa terkenal di seluruh dunia, menjadi penonton terbanyak di dunia. Mudah-mudahan. Ada informasi enggak tingkat hunian hotel di Mataram atau di Lombok lah? Ya Pak, saya kemarin juga ngomong dengan kawan-kawan MHA, Mandalika Hotel Association, mereka sekarang sudah di atas 60%, jadi sudah bagus kan? Seperti 60%. Kalau di Mataram, Karena WSBK atau karena apa itu? WSBK Pak, WSBK. saya bicara impact WSBK, 60% sudah naik terus ini. Nah, kalau di Mataram, dia tidak beragam. Tapi rata-rata hotelnya itu di atas 50%. Nah, memang yang agak berat itu di Gili, mungkin agak jauh mungkin ya. Jadinya, apalagi kemarin sempat ada masalah kebijakan tentang masalah kapal tersebut itu, jadi banyak hal. Tapi saya ingin sekarang ini menambahkan dari apa katanya Pak. Izinkan saya Pak Agus menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi. Saya ingin melihat WSBK dari helikopter view. Pak, tidak ada satupun provinsi di Indonesia ini yang memiliki daya tarik media sedahsyat Mandalika. Kenapa saya bilang gitu? Minimal Pak, di dalam satu perhelatan tontonan World Superbike itu 172 juta pasang mata nonton di dunia Pak. Ya Pak ya? Nah, Pak bisa bayangkan lagi, dari 172 juta itu Pak, mereka yang memang militan, spectators.
Kalau ini Pak, kita kapitalisasi Pak, kita amplifikasi mereka dengan kekuatan-kekuatan branding, kekuatan budaya yang seperti dilakukan oleh kawan-kawan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini akan menjadi penguat daripada daya tarik. Bukan saja mereka hanya menonton sirkuitnya, tapi mereka mengejar apa yang menjadi kekuatan keragaman budaya destinasi itu. Ini baru berbicara 172 juta yang nonton Pak. Yang kedua Pak, seringkali ada pro kontra. Ngapain sih PNS harus beli? Ngapain sih kita harus diwajibkan? Ngapain sih? Nah, coba kita lihat. Kalau saya nih Pak, jadi kepala daerah misalnya nih Pak, bupati, kabupaten, wali kota, mudah-mudahan di Pak Jamal nanti juga, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Saya akan perintahkan Pak, Perintahkan ya. Perintahkan Pak, saya akan bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, besok itu, di Mandalika itu, ada, salah satu lagi. Di Mandalika itu ada yang melihat 172 juta. Sekarang nih, saya sebagai bupati, saya sebagai wali kota, saya akan biayai, saya akan branding sekalian semua nonton di tempat yang paling ikonik. Bisa ada tertulis apa? Destinasi Sumbawa, destinasi Mataram, destinasi Lombok Utara. Tulis di situ di kaosnya. Ya, pakai. Ya, dunia akan melihat, di semua sisi dia akan lihat. Bayangkan value-nya. Nggak perlu capek-capek modal branding kaos saja. Ya, suruh dia pakai sapu, disuruh jadi nggak usah unik-unik. Cari anak-anak muda, milenial yang mampu atraktif pada saat mereka dilihat di kamera. Masa Rara bisa, satu orang Rara itu bisa menjadi terkenal di seluruh dunia? Masa kita, anak NTB, ya, yang punya 10 kabupaten kota, tidak cerdas, tidak kreatif, ambil momentum itu, 172 juta kepasang. Itu Pak, value-nya berapa? Udah bicara gitu. Ya, nah itu Pak pesan saya. Ya, saya ingin yang bilang gitu nih. Ya, jadi kawan-kawan, ayo kita jangan debat masalah ini boleh atau tidak boleh segala macam. Nggak usah. Kita tunjukkan nasionalisme pariwisata kita. Kita tunjukkan bagaimana kita bangga sebagai orang NTB bahwa kita punya sirkuit yang minimal setiap kali dari 172 juta begitu. Nggak perlu pikir-pikir APBD. Nah, sudah maksimal ndak NTB ini memanfaatkan WSBK itu sebagai tempat membranding daerah gitu. Nah, ini jawab Pak Gubernur. Tapi tak apa saya sebagai pengamat ya Pak ya? Iya, pengamat lah. Oke, pengamat. Pak, ini a good start. Ini a good start. Ya, karena ini berbicara tentang nggak usah kita ngapain Pak. Nggak usah kita ngapain. Kita duduk saja di sana dengan pakai unit, sudah dapat dadang-dadang itu bisa bilang. Artinya apa? Ini tergantung daripada daerah. Nah, sekarang kita lihat sama-sama apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ada Lombok Sumbawa Fair, ada karnaval. Terbukti seorang gubernur Nusa Tenggara Barat berhasil ya mengkolaborasikan spirit ini. Kabupaten kota ikut juga Pak, terlibat di situ. Jadi apa? Ada magnet di situ. Inilah menurut saya kehadiran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bisa menangkap momentum itu, kemudian bekerja sama seperti kata Pak Jamal tadi, kabupaten kota menyambutnya. Jadi pariwisata itu Pak, menurut saya nggak bisa kita kaku-kaku. Kita nggak bisa melakukan pendekatan-pendekatan biasa. Kita lakukan pendekatan-pendekatan yang luar biasa. Toh juga ini untuk daerah kita. Toh juga ini juga sudah ada dukungan daripada pemerintah. Toh juga ketika ini terbangun NTB-nya, terbangun juga link-link bisnis yang ada tadi. Jadi Pak, menurut saya the worst case yang terjadi, ini saya bilang ya, the worst case yang terjadi adalah kita kalau datang ke sana tidak kesorot sama Dorna. Itu saja. Saya terpikirnya sih gitu Pak. Kita harus kreatif. Makanya, izin Pak, kenapa saya pakai kaos ini? Ya, kenapa saya pakai kaos ini? Ini bisa disorot ya kaosnya. Ya, kaosnya ini bicara tentang happiness start with race. Kita munculkan sebuah slogan yang bukan berbicara tentang hal-hal yang kaku-kaku nggak ada. Kita nonton tuh kita bahagia. Nah, karena kebetulan ini World Superbike, value-nya ada di race, di balapan. Nah, kita bahagia, kita melihat di race. Ada satu hal Pak yang menurut saya jadi insight. Kita selama ini, saya kemarin ditelepon sama salah seorang salah satu peraih Kick and Hero. Dia seorang difabel, ya. Dia telepon saya, dia bilang begini, Mas Tovan, kenapa kita sebagai difabel tidak pernah diikut sertakan di dalam euforia daripada World Superbike atau MotoGP, ya? Terus saya tanya, Mbak, saya bilang, apa Mbak merasa tidak terhina sebagai orang yang tunanetra
sebagai orang yang tidak mendengar, ya kan? Sebagai orang yang mungkin dia cacat di tubuhnya, untuk diajak nonton yang Mbak tidak lihat, yang Mbak tidak dengar, sehingga nanti menimbulkan banyak perbuatan. Oh tidak, jangan disangka. Ini katanya beliau ya Pak. Jangan disangka saya buta, tapi saya tidak bisa merasakan yang namanya sensasi suara-suara balapan. Begitupun juga saya yang tuli belum tentu saya tidak mau bisa merasakan bagaimana euforia yang dengan mata saya. Jadi kita berharap agar difabel itu mendapatkan tempat di World Superbike. Juga mereka adalah pengrajin-pengrajin Pak. Ini kan luar biasa. Alhamdulillah saya kemarin sama Pak Jamal juga diskusikan ini di rapat. Terus kemudian sebelumnya juga Pak Gubernur merespon itu. Nah sekarang beliau itu sudah dikontak oleh Dispar Pariwisata Nusa Tenggara Barat mempersiapkan stand UMKM-nya, Dinsos memfasilitasi tiketnya untuk nontonnya. Kira-kira begitu Pak. Jadi maksud saya, helikopter view daripada World Superbike ini jangan terlalu dibuat kaku. Kita bahagia, kita lihat nih, this is the momentum for us 1,072,000 people around the world itu lihat Mandalika. Bukan tidak mungkin Pak, saya bisa prediksi nih Pak ya, 3-4 tahun ke depan nih, ini kan baru seri kedua nih, ya, 3-4 tahun ke depan nih, karena 10 tahun nih ya, orang lebih kenal Mandalika daripada Lombok sendiri. Jadi orang akan beranggapan Mandalika itu bukan, ya kan lain, Mandalika itu dianggap negara sendiri, karena betul Pak, bisa saja terjadi. Nah itu maksud saya, jadi ini menjadi sesuatu kekuatan yang bisa kita, maksud saya kita bisa arahkan energinya, kita arahkan konsepnya, sehingga setiap tahun, setiap perhelatan, Pemda Lombok Tengah itu kan 4 miliar, 5 miliar dia dapat Pak PLD ya Pak. Ya ini statement dari mereka. Bayangkan kalau di situ ada 10 event, berarti dia dapat event-event saja dia minimal 40 miliar dia dapat. Nah, apa provinsi? Ya provinsi itu value daripada destinasi, investasi. Karena kan kalau bicara tourism, investment will follow. Kira-kira begitu Pak dari saya Pak. Nah, apa catatan lain Ya. Pak Jamal selain soal transportasi yang perlu disempurnakan pada WSBK 2022 ini? Ya, terima kasih Bang Ayi. Mungkin terkait tadi infrastruktur jalan, termasuk parkir, saya sudah sampaikan tadi itu sudah, alhamdulillah, sudah cukup memadai. Nah tentu pada saat nanti MotoGP berlangsung, karena penonton MotoGP ini beda dengan penonton WSBK, beda jumlahnya. Kalau MotoGP itu di atas 100.000 rata-rata, kayak MotoGP kemarin itu atas 100.000. Nah kalau SBK memang kastanya dengan MotoGP beda. Nah tentu ketika nanti pada saat balapan MotoGP pada bulan Oktober 2023, karena jadwalnya sudah keluar. Nah saya sampaikan kepada teman-teman di ITDC, MGPE, supaya kantong-kantong parkir itu kan lahannya masih luas. Ya saya kira dibuat lagi kantong-kantong parkirnya supaya nanti pada saat WSBK besok ini pada hari Jumat tanggal 11 atau 13 itu jumlah penonton kita yang besok ini kan tidak terlalu banyak gitu. Ya mungkin mencapai 50.000. Dari kantong parkir yang ada itu cukup untuk menampung para penonton yang menonton WSBK. Nah mungkin ini. Nah sekarang disampaikan Mas Topan tadi terkait dengan kearifan lokal kita, memang ini yang harus kita jual. Nah tempatnya, ya lokasinya, kegiatan ini sudah kita sampaikan kepada teman-teman kabupaten kota juga untuk bisa hadir mempromosikan semua kearifan lokal kita, karena akan banyak sekali kamera atau TV-TV dunia itu akan menyorot. Ya. Karena menyewa, menurut teman-teman MGP kita sewa TV dunia datang itu bermiliar-miliar. Nah tentu ini sudah disiapkan tempat. Ayo sama-sama, seperti Mas Topan tadi, mungkin dari Lombok Tengah, ayo promosi destinasi wisatanya dibagi masing-masing. Yang mau jadi kepala daerah, legislatif, kan bentar lagi pileg 2000. Ayo bawa ke statementnya, nonton, biar happy-nya dari sirkuit gitu. Pada saat nonton SBK seperti sampaikan Pak Gubernur. Nah, insya Allah ini penonton lebih nyaman sekarang ya? Insya Allah akan lebih nyaman sekarang. Kita sudah survei lokasi bersama Pak Kapolda dan Pak Andre, melihat langsung dulu pada saat before dan afternya. Sekarang udah
parkirnya sudah luar biasa. Kan pengalamannya juga sudah ada kan. Jadi pengalaman ya. betul. Pengalaman Dan ini bukan itu- yang pertama. Kalau yang kemarin itu kan ya karena belum punya pengalaman kan. Memang Jauh lebih siap lah sekarang. jauh ya. lebih siap. Tempat parkir jalannya, infrastruktur kita sana yang dulu masih 1 jalur, sekarang sudah 2 jalur dan 4 lajur yang menuju ke Mandalika hanya dari Bundaran Sungguh. Kalau kendaraan umum boleh nggak di situ parkir? Misalnya cari penumpang yang keluar dari sirkuit. Nah, sudah disiapkan tempat. Oh ada ya. Jadi Misalnya ada. iya, ada disiapkan tempat khusus. Misalnya ada orang yang memang nggak mau pakai bis yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mereka kepingin bebas saja cari kendaraan umum, ada nggak di situ? Ada tempat parkirnya di bandara dia. Dari bandara, kalau untuk kendaraan umum itu sudah disiapin di bandara. Ya tergantung nanti penumpangnya yang datang, kan kalau datang dari luar tamunya kan nggak mungkin bawa kendaraan sendiri kalau Iya. lewat pesawat. Nah tentu di bandara itu sudah ada disiapkan untuk transportasi. Untuk Nggak, maksud saya yang di sekitar sirkuit. Misalnya kalau orang nggak keluar dari sirkuit, ya mau ke Mataram, dia mau gunakan kendaraan umum, mana enggak? Ada tadi yang saya sampaikan Ada- kan ada ada shuttle bus yang disiapkan gratis. Enggak, yang nggak gratis maksudnya. Ya, Yang bisa disewakan di situ. Betul. Misalnya Ya. orang nggak mau pakai bus gratis. Oh, saya mau mau pakai. cepat nih, bawa kan Iya, mau cepat mau nih. cepat, mau sewa kendaraan sendiri aja. Betul, Ada nggak? kemarin Ketua Organda sudah datang ke kami bersama timnya. Jadi di sekitar komplek Gelora itu dibuatkan posko. Nah, ketika ada tamu kita yang datang dari luar NTB atau dalam NTB pun di Mataram atau di kepingin cepat, awalnya naik kendaraan umum. Nah, ternyata kepingin cepat balik ke bandara atau ke Lembang kemana-mana itu sudah disiapkan di dalam itu tempat penyewaan. Oh, ada. Nah, tentu harganya ini yang harus dijaga. Jadi tidak boleh menaikkan harga kemudian anjing mumpung gitu. Tentu ada standar-standar harga supaya nama pelaku transportasi ini atau nama NTB, nama Indonesia di mata dunia atau di mata masyarakat kita yang datang dari luar NTB itu bisa bagus gitu, seperti itu kira-kira. Nggak malas lagi datang ke sini. Mungkin ada closing statement, Mas TR? Oke. Jadi gini, World Superbike adalah bagian daripada bagaimana Nusa Tenggara Barat, Indonesia menunjukkan nasionalisme pariwisatanya. Apa nasionalisme pariwisata itu? Adalah kita harus memastikan bahwa ketika berbicara pariwisata, kita memiliki militansi menjadi pelayan yang baik, menjadi tuan rumah yang baik, menjadi promoter yang baik, ya. Utamakan destinasi di daerah kita. Nah, Indonesia sudah menginvestasikan demikian besar terkait daripada sirkuit Mandalika beserta infrastrukturnya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan kita berpolemik terkait hal-hal yang bisa diselesaikan di meja-meja perundingan, tetapi kita berbicara tentang secara komprehensif bahwa pariwisata ini adalah ladang kita pelihara sama-sama, di mana magnet utamanya adalah sirkuit Mandalika yang negara sudah menginvestasikannya demikian besar. Jadi mari sama-sama kita percepat kembalinya modalnya negara ini dengan sama-sama nonton World Superbike, nonton MotoGP, lalu kita sampaikan kepada dunia tentang bagaimana keindahan dan keragaman budaya alam di Nusa Tenggara. Kira-kira begitu. Kalau Pak Jamal? Ya, kami dari panitia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditunjuk oleh Pak Gubernur beserta dengan kepala UPD yang lain, dengan kondisi infrastruktur kita yang sudah bagus, parkirnya sudah banyak. Jadi ada informasi-informasi mungkin para penonton yang waktu itu nonton SBK maupun MotoGP sempat terjadi kemacetan, crowded. Sekarang sudah tidak lagi menemukan hal tersebut karena jalan kita sudah 2 jalur, sudah 4 lajur, kantong-kantong parkirnya sudah menampung ribuan mobil, bahkan motor bisa lebih daripada itu. Nah tentu mari bersama-sama kita sukseskan WSBK World Superbike yang kedua di Indonesia ini supaya kegiatan ini, event ini bisa berjalan lancar. Tentu dukungan semua pihak, ya, dari seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Nusa Tenggara Barat dan seluruh kepala daerah yang berada di Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat ini.
Mari nonton SBK, diskon bagi warga Nusa Tenggara Barat 50%. Harga tiket termurah 74.000 pada hari Sabtu dan 110.000 pada hari Minggu. Itu sudah diskon ya atau sebelum Sudah diskon? diskon. Jadi 100.000 kan? Sudah diskon dari Berarti bayarnya hanya 50.000 ya? Dari 150.000 hari Sabtu menjadi 75.000. Nah, dari 220.000 menjadi 100. Yang 74.000 itu sudah diskon atau Sudah belum? diskon. Oh, sudah diskon. Sudah diskon. Nah, Saya kalau pikir 74.000 diskon 50% kan? pada saat PSBK dulu itu tidak ada tiket yang 75.000, itu di atas 100.000 yang paling murah. Nah sekarang di grandstand yang paling mahal yaitu grandstand A dan B, itu harganya sudah diskon 50%, 530.000. Itu yang kalau dulu pada saat MotoGP di tempat duduk grandstand AB itu mencapai di atas 2 juta. Nah, ayo tiket PSBK tiap hari progresnya sangat bagus sekali. Tadi malam dari hasil diskusi kita dengan teman-teman Exprolin yang mengurus tiket atau menjual tiket itu sudah mencapai 43.000. Hari ini mungkin sudah tembus di atas itu. Jadi target kita insya Allah 50.000 bisa kita penuhi dan target penonton sirkuit Pertamina Mandalika, penonton terbanyak di dunia mengalahkan sirkuit internasional Donington Inggris bisa kita raih pada saat WSBK tanggal 11, 12 sampai 13 November 2022. Semoga NTB semakin gemilang. Terima kasih Pak Jamal, terima kasih Mas TR atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.